Arfan pindah ke sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ia diterima bekerja sebagai staf administrasi malam di sebuah pabrik garmen. Karena gaji pertamanya terbatas, ia mencari tempat tinggal yang murah, asalkan masih bisa dijangkau angkot menuju pabrik. Sore itu, ia menumpang angkot dan bertanya pada sopirnya, "Pak, di sekitar sini ada rumah kontrakan murah nggak?" Sopir itu melirik dari kaca spion, diam sesaat, lalu menjawab, "Ada, tapi di deretan itu banyak rumah kosong, murah, tapi orang jarang betah." Arfan tertarik. Kenapa? Sopir itu menghela napas. "Kalau jadi tinggal di sana, jangan suka keluar malam. Dan kalau dengar suara dari rumah sebelah, pura-pura nggak dengar saja." Arfan mengira itu cuma cerita orang tua. Ia tidak percaya hal-hal mistis. Keesokan harinya, ia menyusuri deretan rumah yang dimaksud. Jalan kecil di pinggir kota, sunyi dan dikelilingi kebun karet terbengkalai. Ada 5 rumah di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Hampir semuanya kosong. Catnya terkelupas. Pagar berkarat, jendela-jendela tertutup rapat. Namun, ada satu rumah yang terlihat sedikit lebih bersih. Nomor 4. Arfan bertemu penjaga kuncinya. Namanya Pak Daman. Pria tua dengan suara pelan. 1 juta per bulan, Mas. Air lancar, tapi kalau malam dengar suara-suara, ya, anggap angin lewat saja. Malam pertama terasa biasa. Sampai pukul 2 dini hari, terdengar suara keras dari rumah sebelah kiri. Seperti pintu digedor berkali-kali. Padahal Arfan yakin rumah itu kosong. Setelah suara itu berhenti, terdengar tangisan. Suara perempuan, pelan dan panjang. Arfan tidak berani bangun. Ia hanya menutup kepalanya dengan bantal. Pagi harinya, ia membeli teh di warung seberang. Ibu tua penjaga warung menatapnya saat ia bilang tinggal di rumah nomor 4. "Yang sebelum, Mas, cuma 3 hari. Habis itu pindah," katanya. "Kenapa?" Ibu itu hanya menjawab pelan. Katanya, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari rumah sebelah, melainkan dari dalam rumah Arfan sendiri. Tangisan itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari rumah sebelah. Tangisan itu berasal dari dalam rumah Arfan sendiri. Awalnya lirih, seperti suara perempuan yang tertahan di tenggorokan. Arfan membuka matanya perlahan. Jam menunjukkan pukul 2:12. Ia duduk di kasurnya, menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara itu datang dari arah ruang depan. Arfan berdiri dengan pelan. Langkahnya ragu. Ia mematikan suara napasnya sendiri, berharap bisa lebih jelas mendengar. Tangisan itu semakin nyata, tapi tidak seperti suara manusia biasa. Ada gema yang aneh, seperti suara dari ruangan kosong yang tidak berdinding. Ia membuka pintu kamar lebih lebar. Ruang tamu gelap, tapi di dekat pintu utama, ia melihat sesuatu. Bukan sosok, melainkan bayangan. Bayangan seperti tubuh seseorang yang sedang duduk membungkuk. Arfan menyalakan lampu, tapi tombolnya tidak berfungsi. Ia kembali ke kamar, mengambil senter dari dalam tas ranselnya. Ketika ia kembali menghadap ruang depan, bayangan itu sudah tidak ada. Tangisan pun hilang. Hening total. Tapi udara di dalam rumah berubah, lebih dingin, lebih berat. Paginya, Arfan memberanikan diri untuk bertanya lagi pada ibu warung di seberang jalan. "Ibu, sebelumnya yang tinggal di rumah itu kenapa pindah?" Ibu itu diam, seolah menimbang-nimbang apakah Arfan layak tahu jawabannya. "Ada satu anak muda, baru nikah, istrinya hamil," katanya pelan. Suatu malam, dia dengar suara tangisan juga, katanya dari dapur. Dia pikir istrinya, tapi istrinya tidur. Lalu tanya Arfan. Besoknya,
Istrinya keguguran dan waktu diperiksa, katanya janinnya hilang. Bukan mati, hilang, kosong. Arfan merasa bulu kuduknya naik. Tapi itu cerita orang. Ya mas, saya sendiri cuma tahu sejak kejadian itu, rumah nomor 40 cukup lama. Kadang ada yang nyapu tiap pagi. Padahal nggak ada yang tinggal. Arfan tidak tahu mana yang lebih mengganggu, suara tangisan tengah malam atau kenyataan bahwa rumah ini mungkin tidak sepenuhnya kosong. Malam itu, ia memasang penghalang di bawah pintu kamarnya. Meja kecil, rak buku, dan tas ia susun menutup celah. Ia tidur sambil menyalakan lampu belajar. Pukul 2:05, lampu belajar mati sendiri. Dan dari balik pintu, terdengar suara langkah pelan, diikuti suara bisikan. Satu kalimat yang terdengar sangat dekat. Kamu yang terakhir. Sekarang gantian jagain rumah ini. Arfan membuka mata. Ia tidak bisa bergerak. Dan pintu kamarnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pintu kamar Arfan terbuka perlahan. Langkah di luar berhenti. Ruangan menjadi sunyi, seperti ruang bawah tanah yang kehilangan udara. Arfan masih terbaring, matanya terbuka, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti lumpuh, tapi ia sadar, ia terjaga. Suara itu, suara perempuan, masih bergema di kepalanya. Sekarang gantian jagain rumah ini, pelan, tapi seperti diucapkan, langsung di telinganya. Tiba-tiba, lampu belajar menyala kembali. Semua jadi terang. Pintu kamar berhenti terbuka dan seolah tak terjadi apa-apa. Suasana kembali seperti semula. Arfan bisa bergerak. Ia duduk sambil menarik napas panjang. Keringat membasahi punggung dan pelipisnya. Detak jantungnya begitu keras hingga bisa ia dengar sendiri. Paginya, Arfan memberanikan diri untuk menghubungi penjaga kunci rumah itu, Pak Daman. Ia meminta untuk bertemu langsung. Mereka bertemu di depan pagar rumah. Pak Daman membawa rokok dan teh dalam botol plastik. Mas nggak betah ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya cuma mau tanya, ini rumah dulunya pernah ada yang, ya, tinggal lama? Pak Daman menatap Arfan dengan mata lelah. Pernah, dulu banget. Ada ibu dan anak gadisnya. Ibunya jarang keluar. Anaknya lebih sering di rumah. Sampai suatu hari, rumah ini mendadak kosong. Orang bilang mereka pindah, tapi ada yang lihat ambulans malam-malam tanpa suara. Dan sejak itu, yang tinggal di sini nggak pernah lebih dari 3 malam. Arfan hanya diam. Mas tidur di kamar depan? Tanya Pak Daman. Iya, Pak Daman mengangguk pelan. Kamar depan itu dulunya kamar si anak gadis. Setelah Pak Daman pergi, Arfan berdiri di ruang tengah. Ia menatap ke arah pintu kamar yang semalam terbuka sendiri. Ia memutuskan satu hal, ia akan pindah besok. Malam itu, ia tidak tidur di kamar. Ia memilih tidur di ruang tengah, dekat pintu keluar. Lampu menyala, TV menyala. Semua jendela dikunci, tapi ia tidak menyadari satu hal. Jendela kamar depan terbuka sendiri, tirainya terangkat pelan. Dan dari luar rumah, seseorang sedang menatap ke dalam. Jam 2:05, TV tiba-tiba mati. Lampu padam dan di ruang tengah terdengar langkah pelan dari arah dapur menuju Arfan. Lalu berhenti di belakang sofa tempat ia berbaring. Arfan membuka mata perlahan dan melihat sesuatu berdiri di ujung ruangan. Seorang perempuan, rambut panjang, menutupi wajah, tubuhnya condong ke depan. Tangannya menggenggam boneka kecil yang lusuh dan berlumuran tanah. Ia berbicara tanpa membuka mulut. Kamu belum boleh pergi, rumah ini belum selesai dijaga. Perempuan itu berdiri diam di ujung ruangan. Boneka lusuh tergenggam di tangannya. Kepalanya miring ke kiri, matanya gelap, tidak berkedip. Dan suara itu
Terdengar lagi, pelan tapi pasti, masuk langsung ke dalam kepala Arfan. Kamu belum boleh pergi, rumah ini belum selesai dijaga. Arfan tidak bisa bergerak, tubuhnya gemetar. Perempuan itu tidak berjalan, tapi tubuhnya bergeser sedikit demi sedikit, mendekat, pelan, seolah waktu melambat. Tepat sebelum menyentuh Arfan, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Seketika itu juga, perempuan itu menghilang. Arfan terduduk. Napasnya tersengal. Dadanya berat, seperti baru ditarik keluar dari dunia yang bukan miliknya. Hari itu, ia mengemasi semua barang. Ia tidak peduli lagi soal uang kontrakan yang belum habis masa sewanya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Namun saat hendak membuka pintu rumah, kuncinya macet. Gagang pintu tidak bisa diputar. Ia mencoba jendela semua terkunci dari dalam. Ia menggedor, berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Ponselnya mati, padahal tadi malam masih penuh. Ia terkunci di dalam rumah sendiri. Lalu dari arah kamar depan, terdengar suara boneka jatuh. Pelan, tapi jelas, seolah disengaja. Arfan menatap ke arah pintu kamar. Pelan-pelan, pintu itu terbuka sendiri. Di lantai, ada boneka kecil yang sama seperti yang digenggam perempuan semalam. Tiba-tiba, ia melihat sosok anak kecil duduk di sudut kamar. Tubuhnya kecil, punggungnya menghadap Arfan. Rambutnya acak-acakan. Anak itu tertunduk, bahunya bergoyang seperti sedang menangis. Arfan tidak ingin masuk, tapi tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada yang mendorong dari belakang. Langkah demi langkah, ia mendekati anak itu. Tangannya terulur perlahan. "Dek, kamu kenapa?" Anak itu berhenti menangis. Kepalanya terangkat, tapi tidak menoleh. Ia berkata dengan suara yang bukan suara anak-anak. "Aku juga dulu dikunci di sini, tapi gak ada yang mau jagain rumah ini." Arfan terdiam. Lalu anak itu berbalik, wajahnya kosong, tidak punya mata, tidak punya mulut. Tubuh Arfan terpental ke belakang. Ia menabrak tembok dan pingsan. Saat sadar, malam telah datang kembali. Dan rumah itu tidak pernah membuka pintunya lagi, seolah tidak pernah ada yang tinggal di dalamnya. Di luar, warga mulai heran. Arfan tidak keluar, tidak kelihatan. Dan malam berikutnya, lampu rumah nomor 4 kembali menyala sendiri. Padahal Arfan belum pernah keluar sejak pagi tadi. Warga mulai bertanya-tanya. Ibu warung di seberang jalan hanya bisa memandangi jendela rumah itu dari balik etalase. Biasanya, yang baru tinggal di sana akan bolak-balik keluar membeli sesuatu. Tapi sejak kemarin, rumah itu sunyi. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya lampu yang menyala dan tetap menyala sepanjang malam. Pagi berikutnya, Pak Daman datang mengetuk. Tak ada sahutan. Pintu rumah terkunci. Tapi dari celah jendela, ia bisa melihat ada piring berisi nasi yang sudah basi di atas meja. Dan senter Arfan masih menyala di lantai dekat sofa. Pak Daman menoleh ke belakang. Ibu warung menggeleng pelan dari kejauhan. "Sudah terjadi lagi," gumamnya. Malam itu, Arfan terbangun dari lantai kamar depan. Kepalanya berat. Ia merasa seperti sudah tidur selama berhari-hari. Tapi tubuhnya lemas. Ia mencoba membuka pintu kamar, tapi yang terbuka bukanlah ruang tamu, melainkan lorong panjang yang gelap. Lorong itu tak ada di dalam denah rumah. Tak ada juga saat ia melihat rumah ini pertama kali. Langkah Arfan bergema sendiri. Lorong itu penuh debu, dindingnya seperti dari tanah liat yang lembab. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu tua. Dan di atas pintu itu tertulis dengan huruf merah, "Jangan buka." Arfan menatap tulisan itu. Tapi dari balik pintu terdengar suara. Tangisan anak kecil
lalu berubah menjadi suara perempuan dewasa, lalu menjadi suara dirinya sendiri. Arfan memegang gagang pintu. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Dan saat pintu itu dibuka, semuanya menjadi gelap. Ia berada di ruang tamu, tapi rumah itu tidak sama. Dindingnya penuh tulisan, coretan merah, hitam, dan abu-abu. Semua dengan pesan yang sama. Jangan tinggal lebih dari 3 hari. Kembalikan yang sudah diambil. Jangan jawab suara tangisan. Di tengah ruangan ada cermin besar berdiri, dan di cermin itu Arfan bisa melihat dirinya. Tapi bayangannya tidak bergerak. Bayangan itu tersenyum dan perlahan-lahan mulai mengangkat tangan, mengepal, lalu menunjuk langsung ke arah Arfan dari balik cermin. Terdengar suara yang sangat pelan. Kamu sudah milik rumah ini. Pagi itu, Arfan terbangun di lantai. Kepalanya pening, udara di dalam rumah terasa lengket dan bau tanah basah. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah keheningan total. Tidak ada suara apapun. Tidak ada burung. Tidak ada motor. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar. Ia berdiri, menyusuri rumah. Semua masih sama boneka di lantai. Cermin retak, tirai tertutup. Tapi saat ia membuka pintu depan, tidak ada jalan. Tidak ada warung. Tidak ada rumah lain. Di luar sana, hanyalah kebun liar yang luas. Rumah nomor 4 sekarang berdiri di tengah tanah kosong, dikelilingi ilalang setinggi dada. Arfan panik. Ia kembali ke dalam rumah, mencari HP-nya, dompet, apapun. Tapi semua benda miliknya tidak ada. Di lantai, ia hanya menemukan satu foto lama yang sebelumnya tak pernah ada. Foto seorang pria muda berdiri di depan rumah nomor 4, mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dipakai Arfan saat ini. Wajahnya adalah wajah Arfan. Tapi foto itu usang, lusuh, seolah diambil puluhan tahun lalu. Sore harinya, suara ketukan terdengar dari dalam kamar depan. Ketika Arfan membukanya, tak ada siapa-siapa. Hanya suara perempuan berbisik dari kejauhan. Kamu bukan yang pertama dan kamu bukan yang terakhir. Tapi Arfan tidak tinggal diam. Malam itu, ia menuliskan semua yang ia alami di selembar kertas, lalu membakarnya bersama boneka lusuh itu. Ia duduk di tengah ruang tamu, menunggu. Jam menunjukkan pukul 2, tapi tidak terjadi apa-apa. Lampu tidak mati, cermin tidak bergerak, dan suara itu lenyap. Ketika fajar menyingsing, Arfan membuka pintu rumah, dan kali ini ia melihat jalanan kampung di depan matanya. Warung ibu tua di seberang, angkot melintas perlahan. Ia melangkah keluar, dunia kembali seperti semula. Arfan berjalan menjauh, tidak menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, ia kembali bersama 2 petugas dan Pak Daman. Tapi saat mereka tiba, tidak ada rumah nomor 4. Hanya ada 3 rumah di blok itu. Rumah keempat tidak pernah dibangun. Pak Daman mengaku tidak kenal siapapun bernama Arfan. Dan menurut dokumen kelurahan, tanah tempat rumah itu berdiri masih kosong sejak tahun ke-1996. Salah satu petugas menepuk bahu Arfan. Mas mungkin salah alamat, katanya sambil tertawa kecil. Arfan tidak menjawab. Tapi malam itu, saat ia membuka tas ranselnya, ia menemukan foto yang sama. Foto dirinya berdiri di depan rumah nomor 4 dengan tulisan kecil di pojok foto. Terima kasih telah menjaga rumah kami, walau sebentar.